Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menyiapkan setelah itu kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara webinar kerja dalam intervensi makro dan pembangunan social worker Indonesia untuk pembangunan masyarakat. Alhamdulillah ini merupakan acara yang kesekian kalinya yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan, dan kali ini yang akan menyampaikan bagian narasumber yaitu Bapak Eryaan atau lebih dikenal dengan Pak Umum, dan juga nanti yang akan menyampaikan juga adalah Bapak Profesor Iskandar MS. Dan untuk materi atau paparan narasumber ini akan kami sampaikan kepada Bapak Umum. Nah, setelah paparan, kemudian tanggapan khusus dari mohon perkenannya kepada Pak Kontribusi, kemudian Pak Prof. Imadil, dan juga yang lain yang akan menyampaikan tanggapan dari narasumber tersebut. Dan setelah ada tanggapan dari Bapak Ibu semua, kemudian ditanggapi lagi atau direspon oleh narasumber. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan keputusan webinar. Insya Allah nanti ada kesimpulan dari hasil webinar ini dan ada keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Iskandar selaku Dewan Pembina Yayasan Social Indonesia, dan juga sekaligus berkaitan dengan pembentukan Asosiasi Social Worker Indonesia untuk Pembangunan Masyarakat. Dan kita akan laksanakan acara ini dari mulai 13.30 sampai dengan 15.30. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan nanti pada bulan yang akan datang kita akan topik-topik yang sangat menarik lainnya. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya akan menemani kita dalam acara selanjutnya adalah Denny dan Fatimah sebagai moderator. Untuk itu kami usahakan, enggak mau siapa dulu, Pak Denny maupun siapkan. Dipandu Kang Dendi dulu, nanti saya berikut. Semoga Kang Dendi. Silakan layar dan waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi dengan untuk kegiatan kita rutin ya. Dan kali ini sudah ada narasumber yang siap untuk memberikan materi kepada kita. Tetapi sebelumnya nanti kita akan pandu juga apabila nanti Bapak Ibu yang sudah dijadwalkan akan memberikan tanggapan. Sampai nanti di akhir akan diberikan kesimpulan oleh Profesor Yusuf. Ya, judul kita untuk kegiatan kali ini adalah praktik pekerjaan sosial dengan intervensi makro dan pendekatan pembangunan masyarakat. Untuk materi utama itu adalah Pak Uhum atau Pak MPSDAN MA. Baik, untuk sekarang selanjutnya kita lanjut kepada pemateri. Apakah siap? Dicek dulu Pak Uhum, Pak Syaan. Halo Pak Uhum, sudah siap? Belum masuk kan Pak Uhum ya? Atau gimana? Halo. Gimana kalau belum ada nih Pak materi? Ya, biar saya dulu aja. Baik, silakan Prof. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, hatur nuhun, terima kasih ya sejawat social worker ya, yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Ya, saya mengawali karena masih menunggu Bang Uhum ya yang akan menyampaikan materi.
Mohon nanti dikontak Bang Humnya, Kang Dendi. Ya. Sejawat social worker yang saya hormati, ini adalah webinar yang sudah 2 tahun penuh ya. Tiap bulan yang sudah dilaksanakan lebih dari 30 kali ya. Lebih dari 30 kali webinar ini ya yang diikuti oleh sejawat social worker dari berbagai kalangan dan berbagai lokasi di Indonesia. Yang hari ini kita akan membicarakan tentang tema praktek pekerjaan sosial dengan intervensi makro dan pendekatan pembangunan. Kita khusus membicarakan ini dalam kerangka ya intervensi social worker ya dalam menerapkan ya ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Nah, sejawat yang saya hormati, di bawah koordinasi IPSPI sudah ada lembaga-lembaga otonomi yang di dalamnya berhimpun social worker untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial dalam setting yang ada. Yang pertama itu sudah ada asosiasi pekerja sosial dalam pelayanan anak dan keluarga. Yang kedua, asosiasi pekerja sosial medik. Yang ketiga, asosiasi pekerja sosial gerontologi. Yang keempat, asosiasi pekerja sosial rehabilitasi nafza. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu luar biasa. Kita juga melihat bahwa rintisan yang sudah dilakukan oleh teman-teman social worker dalam praktek pekerjaan sosial tentu harus diikuti dengan setting-setting lain. Nah, yang belum ada yaitu intervensi makro ya dan melalui pendekatan-pendekatan pembangunan. Nah, di sini nampaknya kita mesti banyak bekerja keras lagi untuk melakukan ya praktek pekerjaan sosial dalam setting tersebut. Menganga di depan kita masalah-masalah sosial dan pengembangan potensi masyarakat yang tidak bisa dilakukan melalui intervensi mikro atau intervensi meso. Nah, kita sebagai social worker dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial ini tentu seharusnya kita sudah dibekali dengan pengetahuan dan kecakapan-kecakapan dari berbagai setting praktek pekerjaan sosial. Ya, alhamdulillah dulu ya lulusan STKS di masa-masa Pak Holil ke bawah itu nampaknya hal-hal semacam itu sudah diberikan. Mudah-mudahan ya di masa setelah itu juga hal yang sama diberikan baik oleh STKS atau perguruan tinggi lainnya. Namun tentu tidak semua teori-teori yang diperlukan untuk melaksanakan dalam praktek makro dan pembangunan masyarakat itu dapat dikuasai oleh seluruh. Ayo Bang Uhum, aduh ini baru datang. Punten. Seperti kelupaan banyak keluarga, tamu keluarga di rumah. Mangga. Punten. Silakan Bang Uhum. Bang Uhum, silakan tadi sudah dipanggil. Mohon sehat mohon. Langsung Bang Uhum, langsung.
Udah Silakan, langsung, Pak. sudah langsung. Udah siap ya. Apa kalau makalahnya PPT sudah di Ya, Pak saya Agus Fajar? saya Udah buka. ada. Iya Pak, saya buka Udah. Pak. Oh Ya, iya, terima kasih, terima kasih. Saya siap ya. baik. Ya. Silahkan Ya, lanjutkan. betul, Pak. Jadi buka dulu. Ya, sambil ditayangkan, silakan Bang Uhum. Dimulai aja. Udah mulai, nggak penjelasan Kang Jusman dulu. Enggak, Udah. udah. Oh iya. Punten pisan ya. Gimana Kang Dendi? Bisa? Ya, sudah Pak. Ini tinggal loading nunggu dulu. Oh ya. Oh nunggu ya. Loading. Cukup banyak, ada 20 apa namanya? 21. 21. Ya, Bang Uhum sendirian ini. Ya. Iya. Oh iya. Oh, tapi banyak juga tuh. Waktunya cukup nggak ya? Ada 21 apa? 40 menit Bang Uhum. Hah? 40 menit. Oh iya. Terima kasih. Ya. Sudah Bang Uhum. Ya, udah ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, kita bisa mulai acara ini dalam pertemuan ilmiah social worker dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Kalau dalam istilah-istilah yang sifatnya pemerintah atau perkantoran, biasanya disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau dalam konsep akademik, mereka lebih suka mengistilahkan dengan pengembangan masyarakat. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati, pengembangan masyarakat ini atau pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu cakupan yang sangat luas, sangat luas sekali. Itu dikenal dengan banyak istilah. Ada yang dinamakan dengan community work, ada yang dinamakan dengan community practice, ada kaitannya juga dengan COCD, community organization, community development, bahkan juga ada kaitannya dengan social development atau pengembangan sosial. Jadi semuanya berkaitan dengan masyarakat secara luas, secara umum. Nah, kita mulai saja dengan praktek pekerjaan sosial yang berkaitan dengan masyarakat, lebih sering dikenal juga dengan istilah lain, yaitu praktek pekerjaan sosial makro praktis dalam pekerjaan sosial. Nah, makro praktis ini kegiatan pokoknya berkaitan dengan berbagai bidang kegiatan. Ini salah satu yang disebutkan oleh National Association of Social Workers tahun 2008. Praktek pekerjaan sosial makro mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, komunitas, dan bidang kebijakan. Jadi ada 3 sasaran utama dari pengembangan masyarakat ini. Pertama adalah organisasi, kedua adalah masyarakat, komunitas. Walaupun komunitas di sini lebih diartikan dengan komunitas lokal, tapi bisa juga kepada lebih luas, kaitannya dengan society, istilahnya society dari masyarakat dalam arti jaringan. Kalau komunitas dalam arti masyarakat lokal, itu lebih mengarah kepada lokalitas, pada geografis. Tapi karena juga berkaitan dengan kebijakan, jadi social policy. Nah ini, jadi sasarannya tadi organisasi, masyarakat, dan kebijakan. Nah, itu masing-masing masyarakat, kebijakan, organisasi itu juga mencakup wilayah yang sangat luas.
kebijakan ada sendiri, katakanlah bidang kegiatannya, social policy juga banyak sekali jenis-jenisnya, banyak sekali bentuk-bentuk kegiatannya. Juga organisasi banyak sekali, ada manajemen kesejahteraan sosial, ada pelayanan HSO, Human Service Organization, jadi pelayanan sosial dalam organisasi. Ada juga komunitas itu praktek yang sasarannya masyarakat, tapi dalam perkembangan berikutnya itu diperluas lagi, jadi tidak hanya komunitas tapi juga society, jadi dalam bentuk jaringan sosial. Lanjut Mas Dedi, tolong. Nah, ini pengertian dan deskripsi tentang praktek mikro itu menjelaskan bahwa pekerjaan sosial makro itu atau praktek atau pengembangan masyarakat itu merupakan kegiatan di dalam organisasi, di luar organisasi, komunitas dan bidang kebijakan yang diarahkan pada memelihara, merubah, melakukan advokasi pada kualitas kehidupan. Jadi pengembangan masyarakat ini bersifat mengembangkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya, karena itu tadi menyangkut hal yang sangat luas. Nah, praktek pekerjaan sosial makro bekerja dalam berbagai setting. Setting itu berkaitan dengan individu, kelompok, keluarga, masyarakat, tapi titik beratnya pada organisasi dan masyarakat. Titik beratnya pada organisasi dan masyarakat. Lanjut Kang Dedi, tolong lanjut. Nah, jadi supaya lebih memperkuat dasar pemikiran atau dasar ilmiah dari pengembangan masyarakat itu, saya mencoba mengungkapkan dari beberapa sudut pandang, yaitu dari beberapa pakar. Tadi NASW, National Association of Social Workers. Yang kedua ini dari Sastro tahun 2017. Sastro menjelaskan bahwa sasaran praktek pekerjaan sosial pada tingkat berbagai tingkatan, yaitu mikro, meso, dan makro. Karena kita melihat pada sisi makro, yaitu pada masyarakat, yaitu bekerja dalam organisasi dan komunitas atau upaya melaksanakan perubahan pada undang-undang dan kebijakan sosial. Ini juga sama. Sastro juga mengatakan sasaran adalah organisasi, komunitas, dan undang-undang atau kebijakan sosial. Jadi kembali kita pertegas organisasi, masyarakat, dan kebijakan. Itu yang namanya pengembangan masyarakat. Lanjut Kang Dedi. Kang Dedi, tolong, punten. Nah, ini. Nah, praktek pengembangan masyarakat ini merupakan intervensi terhadap organisasi dan komunitas, dan keterampilan yang diperlukan ini sudah mulai masuk ke dalam apa saja kegiatan pokoknya. Pertama, kebijakan sosial publik atau kebijakan sosial yang ada dalam organisasi. Jadi ada kebijakan publik, yaitu menyangkut suatu wilayah kerja. Apakah kebijakan kalau di pemerintahan kita mulai dari tingkat kabupaten kota yang sudah membuat kebijakan. Itu ada dewan perwakilannya, ada DPRD atau dewan perwakilan daerah. Itu tingkat terendah di Indonesia itu pada kabupaten kota dan ke atas, provinsi dan nasional. Yang kedua, melakukan inisiasi, jadi memberikan gagasan dan melaksanakan gagasan itu dalam konteks badan sosial dan atau komunitas. Jadi proyek-proyek yang operasional pada badan sosial atau proyek-proyek yang operasional pada komunitas, pada masyarakat. Dan yang berikutnya merencanakan dan melaksanakan program sosial baru di dalam badan sosial atau komunitas. Jadi tadi kita bilang level atau tingkatan praktik pemberdayaan masyarakat ini sasarannya individu, kelompok, keluarga, masyarakat, dan organisasi. Tapi titik beratnya tetap pada masyarakat dan organisasi ini. Masyarakat organisasi itu ada organisasi itu badan-badan sosial pada berbagai tingkatan. Itu sasarannya. Lanjut, Mas. Itu Chris Asman tahun 2010 tadi, 2010
berapa tadi itu. Nah kemudian, kegiatan utama, ini tadi masih lanjut, praktek makro berintervensi organisasi komunitas. Ya oke. Kegiatan utama atau peran ini lompat-lompat dia ya, berubah-ubah. Kegiatan pokoknya ada banyak. Ini salah satu mengatakan ini ada tambahan lagi. Pertama, membuat perencanaan. Kedua, analisis kebijakan. Ketiga, koordinasi program. Berikutnya, pengorganisasian masyarakat. Berikutnya, manajemen dan administrasi organisasi. Jadi ada manajemen manajemen kesejahteraan sosial, ada administrasi pekerjaan sosial, ada manajemen pada berbagai tingkatan. Lanjut Mas. Ini 5 tadi kegiatan utama. Lanjut. Nah, ada kegiatan lagi, proses perubahan sosial, pengembangan masyarakat organisasi, kepemimpinan, pengembangan organisasi dan program, advokasi kebijakan, dan pekerjaan sosial internasional. Jadi kegiatan pengembangan masyarakat ini ada tadi, ada komunitas lokal, ada society itu jejaring. Jejaring itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Itu bagian dari pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Nah begini, mau tidak mau bahwa praktek pekerjaan sosial pada tingkat makro, yaitu pada tingkat masyarakat dan organisasi, di dalamnya terlibat politik itu. Terlibat politik. Sistem politik dan nilai-nilai ideologi yang menyertainya. Karena begini, kita kan dalam praktek pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, levelnya itu berbagai tingkatan, mulai dari organisasi, komunitas. Organisasi komunitas itu terutama pada tingkat kebijakan, itu pada kegiatan tadi kebijakan sosial, jadi social policy, kan mulai dari kabupaten, provinsi, dan bisa menyangkut ke nasional, bisa juga pada tingkat internasional. Maka itu kita kan merubah atau memperbaiki peraturan undang-undangan yang ada di kita. Jadi dalam pekerjaan sosial pada masyarakat ini, pada praktik sosial pada masyarakat itu, kalau ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita melakukan upaya-upaya, salah satu di antara adalah advokasi. Itu. Berikutnya adalah mengusulkan perubahan kebijakan atau penyempurnaan kebijakan. Misalnya begini. Salam, Bu Rita. Masih misalnya buka live Rita? Oh ya, ini bentar lagi, Deden jam 2:30 ya ke sana ya. Ya, dimatikan kali ya. Iya. Nah, jadi begini. Misal ada peraturan undang-undangan yang memberatkan masyarakat. Misalnya prosedur untuk masuk sekolah yang menyulitkan, prosedur untuk memperoleh bantuan yang menyulitkan masyarakat atau membebani masyarakat. Nah, kita mesti melakukan advokasi, kita mengusulkan perubahan perundang-undangan. Mau tidak mau kita melakukan lobby-lobby, melakukan surat-surat misalnya, walaupun itu yang paling ekstrim, misalnya kritik sosial atau melakukan penggalangan dana masyarakat, itu kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku suatu masyarakat. Nah, kemudian juga bahwa tadi sudah dikatakan praktik kebijakan, karena kebijakan dalam. Jadi yang namanya kebijakan sosial policy itu diterapkan di dalam organisasi dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Jadi dalam organisasi dan dalam masyarakat, disitulah baru muncul kebijakan. Lanjut. Ini Johnson 2003. Lanjut, Kang Deddy. Nah, ini yang tadi ini ya. Ini coba terus lagi. Ini kembali lagi, mungkin ada gangguan nih ya. Nah ini. Menurut sejarah pekerjaan sosial makro atau pengembangan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan pekerjaan sosial dan perkembangan masyarakat luas, termasuk di dalamnya sistem politik. Jadi maksudnya perkembangan pekerjaan sosial, perkembangan masyarakat di dalamnya termasuk sistem politik. Maksudnya tadi itu apakah ada gini sistem politik itu tergantung dalam sistem politik di masing-masing negara. Di atas kertas, peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dengan berbagai
amandemen dan revisinya, walaupun ada pro dan kontra, tapi kalau dilihat dari undang-undang yang awalnya, Undang-Undang Dasar 45 yang awalnya, relatif sudah ideal. Jadi segala sumber-sumber alam dimiliki oleh masyarakat, kita bersifat demokratis, kita bersifat mendengarkan suara hati masyarakat, itu sudah bagus. Tapi nah bisa begini, bisa pada tingkat undang-undang dasar sudah baik, tadi pada tingkat undang-undangnya atau pada tingkat yang lebih di bawahnya, misalnya peraturan pemerintah, misalnya lagi peraturan menteri, atau kebijakan pejabat eselon 1, kebijakan direktorat jenderal, yang ternyata tidak sejalan dengan yang di atasnya atau tidak sejalan dalam aplikasinya, dalam penerapannya. Nah, karena tidak serasi dalam penerapan undang-undang maupun bunyi ayat-ayat undang-undangnya tidak benar atau menurut pertimbangan kita setelah melakukan kajian mendalam dalam kehidupan masyarakat dan dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi, kita mengusulkan perubahan-perubahan. Tidak jarang juga, nah ini memang agak ekstrim. Dulu saya pernah disalahkan karena pernah mengatakan bahwa pekerja sosial lah orang yang paling vokal gitu, yang paling menganjurkan kritik-kritik sosial, itu pekerja sosial. Di Amerika Selatan, termasuk di negara berkembang lainnya, misalnya di Muang Thai, terutama di Amerika Selatan, itu kebanyakan yang mengorganisasi, yang berada di belakang layar, gerakan-gerakan demonstrasi, itu di masyarakat itu dilakukan oleh pekerja sosial, oleh COCD, waktu itu masih zamannya community organizer atau community development worker. Itu mereka yang menggerakkan masyarakat menentang. Waktu itu terkenal, Kang Jusman suka mengirim kami lagu-lagu dari Argentina. Itu siapa tuh lagu Kang Jusman kirim tuh? Ada yang istrinya presiden siapa, dia menggerakkan masyarakat tuh supaya demo gitu. Itu sampai geger. Itu mungkin salah satu yang paling ahli, katakan dalam tanda petik ini ya, yang mungkin kurang begitu enak didengar, tapi dalam arti positif, yang melakukan provokasi itu salah satu yang paling ahli di samping banyak ahli lainnya, tapi yang paling ahli mungkin pekerja sosial itu, yaitu ahli-ahli pekerjaan sosial pengembangan masyarakat, mereka yang paling ahli. Nah, salah satu buku ada di STKS pada waktu itu tahun 80-90-an, namanya Social Action, itu sekitar 570 halaman, itu tebal sekali, bisa jadi bantal. Kalau diterjemahkan sekitar 800 halaman. Itu. Teknik-teknik menggerakkan masyarakat, melakukan kritik, melakukan petisi dan sebagainya itu dijelaskan secara rinci panjang lebar sekali di sana. Jadi memang dari lahirnya pekerja sosial itu sudah ahli dalam menggerakkan masyarakat. Tapi juga saya mengatakan, atau dalam para ahli dalam literatur pekerjaan sosial maupun dari pengalaman praktik pekerjaan sosial di masyarakat, kalau kita melakukan social action, itu kita berbeda dengan ahli-ahli lain gitu. Kita bukan provokator, bukan. Tapi kita menggerakkan masyarakat dan semuanya harus sejalan dengan nilai-nilai atau etika di dalam pekerjaan sosial. Kan nilai-nilai dalam pekerjaan sosial itu kita tidak boleh menimbulkan gangguan yang berat di dalam masyarakat. Dan kalau kita melakukan social action, itu harus dipertimbangkan dengan cermat, diteliti tujuannya, tekniknya, semua A sampai Z itu. Jangan sampai tujuannya baik, tapi caranya salah, itu tidak boleh. Di dalam praktek pekerjaan sosial, tidak boleh. Jadi cara yang salah, cara yang benar, tapi tujuannya juga nggak benar, tidak boleh. Jadi kalau kita melakukan praktek pekerjaan sosial, kita sangat terikat kepada nilai-nilai dasar pekerjaan sosial yang 4 itu, apa itu namanya, human right, human dignity, satu lagi, kemudian kesempatan yang sama, ketiga keempat lupa, ada 4 nilai dasar, belum lagi nilai-nilai turunannya di dalam casework, dalam group work, dalam COCD, itu banyak sekali nilai-nilai, semua nilai-nilai kemanusiaan. Jadi
kita melakukan social action itu, kita melakukan gerakan kemasyarakatan dalam rangka menggerakkan masyarakat, itu tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai dan etika di dalam pekerjaan sosial. Kita harus pertimbangkan matang, kalau kita menilai kondisi tidak memungkinkan, dan masyarakat yang kita ajak itu, kita sudah tunjukkan risikonya segala macam, kalau risikonya terlalu berat, harus dihapuskan, harus dibatalkan. Itu mutlak, itu hukumnya begitu. Jadi tidak sekedar ini kita praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat itu pekerjaan yang sepenuhnya profesional. Gitu. Tidak boleh seperti itu motonya Pegadaian, meminjam itu dengan menimbulkan masalah baru, tidak boleh itu, tidak boleh. Lanjut ya, terus lanjut. Nah, nah ini secara lebih rinci di sini Rimmer menjelaskan apa terkaitan dalam praktek pekerjaan sosial pengembangan masyarakat dalam sistem politik. Nah itu pertama tujuan pemerintah, kedua hak-hak warga negara dalam hubungan dengan negara, kewajiban pemerintah warga negara, hakikat kebebasan politik dan sipil, hakikat keadilan sosial. Jadi kita cermati apakah tujuan pemerintah itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi masyarakat atau tidak gitu. Kemudian apakah hak-hak warga negara dalam hubungan dengan hak-hak warga negara hubungan negara diperhatikan atau tidak, dilanggar atau tidak dilanggar. Kita perhatikan itu. Itu dimaksudkan dengan sistem politik di sini. Gitu. Yang ketiga, kewajiban pemerintah pada warga negara. Apakah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat berbagai peran, tugas, kewajiban pemerintah sudah dilakukan oleh pemerintah benar atau tidak benar? Kita juga memperhatikan apakah kewajiban pemerintah dalam rumusan-rumusannya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, begitu juga hak kebebasan politik dan sipil. Nah, sekarang kita punya kesan kebebasan warga negara dalam human rights itu, dalam hak asasi manusia, lebih melihat pada hak-hak politik. Hak-hak sipil itu mungkin semua sekarang silakan kita perbincangkan kalau jangka perlu. Hak-hak sipil itu seperti pekerjaan, seperti penghasilan, seperti pendidikan, kesehatan, itu hak-hak sipil itu. Itu cenderung tidak begitu diperhatikan oleh berbagai pihak. Misalnya kita mengamati hak-hak misalnya HAM-nya Indonesia, apa nama HAM Indonesia itu yang barusan itu ada masalah dengan Luhut, Aswar apa siapa sama ibu-ibu. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh HAM kita, organisasi HAM kita coba cermati, saya cermati itu karena kita berkaitan dengan pekerjaan sosial ini, bahwa hak-hak politik yang lebih ditambahkan, tapi hak-hak sipil kurang diperhatikan dalam kaitannya dengan kebebasan politik dan sipil negara. Kemudian hakikat keadilan sosial. Keadilan sosial itu bagaimana sebenarnya? Keadilan sosial itu ada berbagai kita social justice itu yang sifatnya saya lupa, restoratif justice kalau nggak salah ya. Kita lebih menganut ke restoratif justice itu. Apakah itu sudah cocok dengan sistem negara kita? Kata kita berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan sistem politik. Jadi sistem politik menurut persepsi kita, menurut persepsi praktik pekerjaan sosial, khususnya praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat. 5 aspek inilah yang merupakan bagian dari sistem politik yang merupakan sasaran perhatian pekerja sosial dalam kaitannya dengan melakukan pengembangan masyarakat. Gitu. Lanjut. Gitu. Berikutnya, lanjut, Kang Dendi. Nah ini. Nah, landas statistik dan empiris praktik makro bersama pemerintah ini nih. Ini mungkin Kang Jusman, ini kaitannya dengan kita ada rencana membuat asosiasi praktek pekerjaan sosial pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini memang
itu rupanya menjadi perhatian sekali oleh negaranya atau bangsanya atau pekerja sosial di sana. Jadi semacam di sana ada Council on Social Work Education, ada kekurangan kata satu kata, Council on Social Work Education. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Kang Jusman itu, Kang Jusman. Ada Association of Community Organization and Social Administration itu. Dia sudah bekerja sejak tahun 60-an sampai tahun 2000-an itu. Akhirnya mereka membentuk, memang ini membutuhkan sumber daya yang banyak. Mereka sudah membentuk Journal of Community Practice namanya. Jurnal interdisiplin yang bersponsori kegiatannya adalah ini sudah digambarkan itu, Kang Jusman, apa kegiatan pokoknya. Revitalisasi penelitian, konstruksi teori, dan pengajaran. Jadi dalam pendidikan itu. Sekali lagi, kegiatan pokoknya penelitian, konstruksi teori, dan pengajaran. Itulah kegiatan pokok dari asosiasi. Gitu. Nah, ini memang dianjurkan. Kita memang, Kang Jusman ini inisiatif dan mensponsori ya. Mereka sudah melakukan sejak tahun 60. Jadi 60 itu kita sekarang udah ketinggalan 23 tahun yang lalu. Di Amerika Serikat sudah dibentuk Asosiasi Pekerja Sosial Masyarakat. Gitu. Sudah betul. Ini mungkin yang jadi dasar itu. Jadi landasan teoritis dan empiris praktik makro, berbagai pertemuan, seminar, dan oleh pakar bidang sosial internasional, dari sponsor. Nah, ini yang mensponsori, kita nggak ada Council on Social Education, karena kita pernah usulkan, tapi ditolak oleh DPR. Karena dianggap waktu itu tidak boleh nambah-nambah organisasi. Saya nggak tahu yang sudah ada apa saja, tapi yang sudah pasti ada itu Council on kedokteran itu. Itu di Cikini. Saya lihat kantornya gede sekali, dokter itu kan banyak sponsornya. Ya, nggak tahu yang lain sudah ada atau tidak, yang pasti sudah ada Council on pokoknya kedokteran lah. Nah, itu yang mensponsor itu. Dan asosiasi for Community Organization and Social Administration. Jadi bisa, tapi nggak boleh ada ikat, boleh ya. Namanya Asosiasi for Community Organization and Social Administration. Nanti kita diskusikan aja, Kang Jusman dan kawan-kawan, apa nama organisasinya. Tapi sini sudah ada contohnya, dan juga sudah ada kegiatan-kegiatan pokoknya. Gitu. Jadi kita bisa mengembangkan lagi, bisa setuju, tidak setuju, bisa kita tambah atau kurangi. Tapi kegiatan pokoknya sudah ada 3, penelitian, teoritis, pengembangan teori, dan pengembangan pendidikan. Gitu. Lanjut. Itulah isi pokok kegiatan dari asosiasi yang sosial makro. Nah, berikutnya, sebenarnya banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat ini, atau community development ini. Tapi kita lebih ada community organization sebenarnya, kita lebih dekatnya. Atau community practice, atau community work. Community work itu di Inggris, itu terkenalnya. Kalau di Amerika Serikat, community practice. Tapi dalam perkembangan berikutnya, lebih terkenal dengan istilah community practice. Jadi social work in community practice, gitu. Atau praktik kemasyarakatan. Nah, jadi ini teori yang paling utama di dalam teori-teori pengembangan masyarakat itu adalah teori sistem human ekologi, teori perilaku manusia, terutama perilaku organisasi dan komunitas, teori ketergantungan kekuasaan power dependency teori, teori konflik, teori mobilisasi sumber, evidence-based practice, terutama evidence-based macro practice. Nah, ini evidence practice dan teori mobilisasi sumber ini kita juga perlu dikembangkan lebih lanjut tentang bagaimana kan kita membutuhkan banyak sumber-sumber. Lanjut, Kang Deddy. Dan bentuk-bentuk dan pola-pola praktik makro. Jadi praktik makro itu yang namanya pekerjaan sosial di samping merupakan disiplin, artinya ilmu, tapi juga merupakan profesi. Profesi itu bersifat praktis itu. Jadi memang ada unsurnya juga yang teoritis, tapi lebih bersifat praktis. Nah, ini praktek pengembangan masyarakat merupakan lintas program, organisasi, komunitas, dan kebijakan yang saling tumpang tindih tapi yang dibutuhkan. Dan
berlandaskan pada berbagai pengetahuan yang mendasari bentuk dan pola kegiatan. Itu sebabnya praktik makro lebih bercorak multidisiplinary dan interdisciplinary. Gitu. Jadi berbagai disiplin atau antar disiplin. Gitu. Nah ini bagaimana secara lebih konkret kegiatan-kegiatan di dalam praktek pengembangan masyarakat itu. Itu pertama, misalnya peran pekerja sosial organisasi, peran pekerja sosial di komunitas, peran pekerja sosial dalam pembuatan kebijakan. Itu betul-betul kegiatannya. Lanjut, Mas Dede. Nah itu lebih lanjut. Nah kemudian praktek masih yang ke depan dulu. Nah itu praktek komunitas. Jadi community practice itu penerapan keterampilan untuk merubah pola-pola itu dan institusi. Nah jadi gini, kegiatan pokok dari praktek komunitas itu, community practice itu yang besar sekali dua yang jadi besaran utama. Itu pertama, mereka merubah perilaku, kan yang jadi sasaran utama adalah sekali lagi organisasi dan komunitas. Nah tentu dalam organisasi dan komunitas itu ada orang, itu istilah abstraknya organisasi, istilah abstraknya masyarakat. Tapi di dalamnya adalah orang-orang dalam organisasi atau pengurus organisasi yang utama dan orang-orang di dalam komunitas. Orang-orang dalam organisasi, orang dalam komunitas. Nah sekarang yang dirubah adalah, yang dikembangkan, tertingkatkan adalah peran dari orang-orang di dalam organisasi dan peran-peran dari orang-orang di dalam komunitas. Mengubah peran orangnya. Jadi mengubah pengurus organisasinya. Itu. Atau mengubah tokoh-tokoh formal atau informal atau warga masyarakat di dalam masyarakat. Itu yang dirubah. Satu, itu yang dirubah. Yang kedua, interaksi. Interaksi antar orang dalam organisasi, interaksi antar orang dalam komunitas, atau interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi dirubah itu adalah peran orangnya dan interaksi yang terjadi. Itu dua sasaran utama itu dari praktik komunitas. Nah kemudian berikutnya, nah ini sebenarnya merupakan perubahan berencana, jadi perubahan yang direncanakan. Ini mencakup penerapan keterampilan terkait dengan, nah ini lebih diperinci lagi apa saja yang jadi peran-peran dalam praktek pengembangan masyarakat. Pertama, pengembangan dan pengorganisasian komunitas, perencanaan sosial dan aksi sosial serta administrasi sosial. Itu yang yang menjadi kegiatan utamanya. Pengembangan komunitas, perencanaan sosial, aksi sosial serta administrasi sosial. Kemudian dijabarkan lagi ke dalam 8 komponen model. Jadi pakar ini yang mengembangkan 8 komponen model ini, dari semua teori-teori atau gagasan atau pelaksanaan praktek atau penelitian-penelitian tentang pengembangan masyarakat atau tentang pemberdayaan masyarakat atau tentang praktek komunitas. Nah itu ada tujuannya. Tujuannya adalah intervensi itu berbasis pemberdayaan guna memperkuat partisipasi dalam proses demokratis, membantu kelompok masyarakat yang melakukan advokasi terkait kebutuhan dasar masyarakat, dan melakukan pengasihan sekalian sosial serta meningkatkan pertimbangan sosial. Nah, ini menjadi tujuan dari praktek komunitas atau praktek pengembangan masyarakat. Ini tujuannya yang di dalam ini. Di dalam setelah ini Hardcastle itu dia melakukan pengkajian yang mendalam, melakukan penelitian mendalam tentang semua teori berkaitan dengan sosial, teori tentang perencanaan sosial, teori tentang social policy. Dia rumuskan ke dalam 8 hal ini. Memang sangat praktis. Jadi mencakup semua yang ada di dalam teori-teori pengembangan masyarakat, teori-teori yang tadi itu. Ini tujuannya. Lanjut itu. Lanjut, Mas. Nah, ini lebih teknis. Dan kemudian upaya agar perencanaan sosial lebih dapat diakses dan inklusif dalam masyarakat,
meningkatkan keterlibatan sosial dan ekonomi bagi kelompok akar rumput di masyarakat, melakukan advokasi guna memperkuat kerjasama dalam pemecahan masalah-masalah masyarakat, berupaya agar proses perencanaan sosial mempertimbangkan keadilan sosial. Jadi kalau kita melakukan perencanaan, betul-betul dipertimbangkan keadilan sosial. Lanjut, Kang Dendi. Nah ini. Nah sekarang apa saja rumusan-rumusan yang lebih operasional lagi? Ini jadi makin dari yang umum lebih operasional lagi ini. Ini ada banyak sekali. Jadi ketetanggaan itu juga neighborhood center. Ada namanya neighborhood service center. Itu juga pengembangan masyarakat. Kalau kita namanya pengembangan RT RW gitu. Kita kurang melakukan pengembangan RT RW, itu merupakan sasaran dari community practice. Nah, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, pada waktu saya praktek lapangan, saya waktu tingkat 4 itu supervisor titik beratnya, kita melakukan nomor 1 ini, Kang Jusman. Kalau nggak salah, 1, 2 atau berapa tahun, setelah itu seumur hidup nggak pernah ada lagi. 20-30 tahun kemudian tidak ada lagi namanya praktek di RT RW. Jadi bukan praktek di desa, bukan, atau di kelurahan, tidak, tapi di RT RW-nya, di RW kita praktek di RW. Itu neighborhood, sistem ketetanggaan gitu. Nah, kemudian pengorganisasian komunitas fungsional. Komunitas fungsional itu misalnya begini, kalau kita ada pilar-pilar sosial ya, TKSK, ada PSM, ada organisasi sosial, atau sekarang istilahnya, ada lagi Karang Taruna, di mereka ada di PKB ada lagi penyuluh pertanian dan sebagainya, itu maksudnya. Jadi ya, jadi kita organisasi kelompok-kelompok fungsional dari masyarakat, seperti di warga bercadar PKB, seperti di pertanian, penyuluhan pertanian, seperti di Kementerian Sosial ada 4, ada lagi di kesehatan itu ada gizi, ada stunting, ada yang untuk anak-anak bayi, itu bayi. Itu pokoknya komunitas-komunitas fungsional yang ada di masyarakat. Kita memang mengatakan itu fungsional itu dibentuk oleh masyarakat, sebenarnya dibentuk oleh pemerintah itu kan sebenarnya. Jadi tapi diharapkan menjadi milik masyarakat. Tadi PKB, penyuluh pertanian, PSM, TKSK, itu yang dimaksudkan dengan komunitas fungsional. Gitu. Nah, kemudian lebih lanjut, pengembangan sosial ekonomi komunitas, perencanaan sosial, pengembangan program dan penghubung. Nah, ini dan penghubung komunitas ini tadi, itu mereka PSM, TKSK dan sebagainya, itu penghubung pengembangan program dengan program dan masyarakat itu. Kemudian aksi sosial dan politik, pengembangan dan penguatan koalisi kerjasama dan gerakan sosial, social movement. Lanjut. Nah, ini banyak itu kegiatan-kegiatannya. Lebih lanjut itu ditambahkan dengan penganggaran. Jadi kita mesti melatih masyarakat bagaimana membuat anggaran. Melatih masyarakat menggalang dana, keterampilan penelitian, keterampilan analisis tentang analisis kekuasaan, itu kita mesti lakukan. Kita lakukan bagaimana need assessment, assessment kebutuhan, dan analisis politik. Nah, pekerja sosial wajib menguasai peran-peran dan keterampilan ini dalam praktek komunitas. Lanjut. Ini sudah hampir habis, terus. Kalau masih ada, sudah habis ya. Udah. Nah, baiklah Ibu-Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan saya tidak terlalu lama. Waktu masih cukup, Pak ya? Oke. Kalau itu sementara, itu saya dulu. Saya juga, jangan terlalu lama, jadi sementara saya pikir cukup dulu. Kita beri kesempatan untuk diskusi, karena materinya sangat luas sekali ini, tentang pengembangan masyarakat makro. Dan memang sudah ada nama organisasi, jadi ada asosiasinya itu, dan ada bidang tugasnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian saya hormati. Baik, terima kasih Pak Uhum sudah menyampaikan materi lebih khususnya ke importansi makro bagi kerja sosial dalam kaitannya dengan judul kita di webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum
nanti ada penanggap, kami akan absen dulu untuk penanggapnya. Apakah ada dulu? Bentar, kami sudah buat dulu yang turunannya. Yang pertama ada Pak. Bentar, mana tadi? Oke, Pak Makmur Sunusi. Pak Makmur sudah ada? Sudah hadir Pak Makmur? Bila belum ada, saya lanjut dulu ke Pak Prof. Fadil. Sudah ada? Tidak ada ya? Baik. Ada. Sudah ada? Tidak ada ya? Baik. Ada Pak? Ada. Silakan Prof. Silakan Prof. Fadil untuk menanggapi. Saya silakan. Terima Sharing kasih. aja, kita sharing ya. Terima kasih Pak Agus. Dedi, Saya Pak Dedi. Bang Yusman dan terutama Pak Uhum, Sama-sama, terima kasih. paparannya yang Terima kasih. menarik, luar biasa ini. Bagi saya ini satu pengantar untuk membangun konstruksi baru dalam asosiasi atau Iya. satu organisasi profesi. Iya. Cuma saya bertanya, apakah benar serius membangun sebuah organisasi profesi semacam ini? Sebab saya melihat ini dari pengalaman saja, sedikit riset-riset di lapangan, saya melihat kasus-kasus besar berskala nasional, internasional. Contoh sajalah, contoh yang menarik, masalah konflik agraria, ya. Kasus Rempang, Sumatera, di Jawa juga banyak, apalagi Kalimantan ditembak-tembakin itu manusia bukan monyet. Iya. Ya. Ini yang sangat menarik. Tetapi saya belum dengar ini pekerja sosial ada di lapangan. Ya. Ketika saya ke daerah, saya tanya malah ke pusat, ke kementerian. Mahasiswa Prof. Doktor yang saya bimbing, saya telepon. Di mana ini saya nggak lihat pekerja sosial, yang saya lihat ini adalah pasukan BRIMOB, baju seragam hitam dan laras panjang. Ya. Konflik-konflik agraria ini diturunkan polisi, tentara, bukannya profesi-profesi, advokat kayak itu ya, penasehat atau organisasi pemerintah, tapi yang diturunkan tuh siap tembak. Saya berada di tengah arena itu. Berapa katakan 3-4 bulan yang lalu, pengalaman ini saya ada di lapangan. Bahkan satu waktu saya datang lagi, saya memberikan semacam briefing kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Saya belum pernah dengar, saya juga tanya lagi ke Jakarta. Mana pekerja sosial nih, pelopor perdamaian dari Kementerian Sosial? Nggak ada itu, nggak ada cerita itu. Jadi profesi ini untuk apa? Kalau mau dibangun asosiasi, boro-boro asosiasi, yang profesi yang betul-betul orangnya ada di lapangan siap itu nggak ada itu. Nah, terima kasih. Sementara tanggapan saya gitu, Pak Umum. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadil sudah memberikan suntikan lagi ya tentang pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum nanti direspon lagi Pak Umum, saya beri kesempatan kepada yang lain karena Pak Mahfud saya sepertinya tidak ada. Tapi saya serahkan dulu komando untuk moderator proyeknya pada Teh Siti Fatimah. Silakan Teh Siti, silakan melanjutkan terus memandu diskusinya. Saya undur diri, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bung Dedi. Silakan Teh Siti. Terima kasih Pak. Baik, Bang Dedi, mohon izin Prof. Yusman dan Kang Agustus Fajar. Terima kasih atas tanggapannya Prof. Fadil. Berikutnya barangkali sudah hadir dari Pak Makmur Sanusi. Belum hadir ya. Baik, kalau begitu kami lanjutkan dengan barangkali ada dari peserta yang ingin memberikan tanggapan atas paparan yang diberikan oleh Pak Uhum tadi. Kami persilakan. Ini suara masuk. Bisa dikendalikan suaranya. Suaranya masuk ya.
Suara dari luar masuk. Ya, ya, ya. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu materi yang dari Bapak Uhum tadi? Kami persilahkan. Boleh juga di kolom komentar apabila belum ada yang bertanya langsung, boleh mengisi komentar di kolom komentar, nanti kami akan menyampaikannya kepada narasumber kami. Baik, Pak Uhum barangkali yang menanggapi yang tadi disampaikan oleh Prof. Fadil, Ya. persilakan. Ini memang tergantung berbagai faktor, memang bergantung berbagai kondisi, terutama komitmen mungkin ini. Kegiatan-kegiatan pokok yang memang di gagasan-gagasan pokok yang perlu ada di dalam asosiasi ini, seperti sudah disampaikan tadi oleh para pakar, ada penelitian, dan ada dua lagi, apa tadi barusan itu yang di paparan saya itu, ada isinya. Nah ini memang penelitian itu memang ya secara bertahap kita mungkin bisa melakukan, tapi kita tahu bahwa penelitian itu apalagi yang bersifat penelitian masyarakat itu membutuhkan sumber daya yang banyak, itu misalnya biaya, peralatan, ahli-ahlinya, dan mungkin juga sarana prasarana. Jadi kegiatan asosiasi itu suatu kegiatan yang besar, yang ideal. Memang ini kita akan namanya itu harapan atau ini aspirasi. Kita kalau bisa, kata Bung Karno itu, capailah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu. Tapi kita dalam rangka mencapainya tentu tidak seketika. Itu kita pakai konsepnya Agim itu, sedikit demi sedikit, kecil demi sedikit demi sedikit, ya kecil-kecil dulu, lama-lama bisa mencapai yang besar. Nah, tapi kalau kita komitmen bersama, kita sungguh-sungguh, kita mau mengabdikan diri kita bagi kemanusiaan dan terutama bagi pengembangan profesi ini, terutama harapan kita dalam YAPSI ini tentunya adalah nomor satu pengembangan profesi itu. Yang kedua pengabdian kemanusiaan ini. Nah jadi bukan suatu hal yang mustahil. Nah begini, benar kata Kang Jusman dalam contoh-contohnya, sudah banyak yang dibentuk organisasi itu, dikaitkan antara penjelasan Kang Jusman dan penjelasan Kang Fadil. Nah saya lihat itu organisasi-organisasi kita sudah ada banyak, organisasi narkoba, ada organisasi, mungkin Kang Jusman belum masuk, kan ada pekerja sosial medis, sudah ada ya, pekerja sosial medis. Sudah. Baru-baru ini Mas Pujono mengembangkan asosiasi gerontologi, namanya apa terserah, nanti Kang Jusman kita pernah diskusi itu. Itu yang terbaru sebelum ini dibentuk adalah gerontologi, Kang Jusman ya, itu yang paling belakangan. Kalau kita menyusul, kita yang paling mutakhir jadinya. Jadi sudah banyak organisasi asosiasi kita. Dan negara-negara lain memang banyak juga mereka gitu. Ada disabilitas, kita sudah ada disabilitas dan sebagainya. Mungkin sudah ada belasan gitu itu. Di Indonesia sudah ada belasan asosiasi itu. Nah, jadi memang tidak semua sesuai dengan harapan, tapi yang salah satu saya nggak tahu juga benarnya, asosiasi medik itu, pekerja sosial medik, salah satu sudah termasuk paling lama mungkin, dan mungkin juga sudah banyak. Dan juga siapa, Mbak Esther yang di Jogja itu ya, Mbak Esther di Jogja itu, dia mengembangkan apa, saya lupa, narkoba atau apa itu, Mbak Esther itu sudah cukup maju kelihatannya. Narkoba juga lumayan cukup maju, yang dicontohkan Kang Jusman itu sudah cukup maju. Tapi memang pelan-pelan, asal kita ada kesepakatan bersama, itu barangkali bisa sementara saya sampaikan. Mungkin Kang Jusman sudah ingin menyampaikan lagi pemikiran-pemikirannya. Terima kasih.
Ya. Mana Teh ini? Moderatornya kemana nih? Mana tanya Halo. ya? Baik Pak, ya ini suaranya agak terputus sinyal. Mungkin gini, Ibu Ya. moderator mungkin bisa ditanyakan ke kawan-kawan, mungkin di sini ada yang di lapangan, bagaimana pengalaman masing-masing provinsi, kabupaten di bagian provinsi, kita minta aja, kan pasti ada kenyataan di lapangan gitu. Seperti Ya, yang Pak. disampaikan oleh Kang Fadil, bagaimana plus minusnya, bagaimana perkembangannya yang di masyarakat. Bisa tanya satu-satu, apa namanya itu, pekerja sosial medis maju atau enggak itu. Ibu Fatimah mungkin juga tahu. Kemudian yang cukup maju disabilitas Atau begini, salah katanya. Bang Gitu. U. Nah, kita tanya aja, minta masukan. Jadi tidak usah berteori, tidak usah langsung aja ke spontan. Brainstorming aja. Kenyataan yang mereka tahu di lapangan gitu. Gak usah pakai teori, gak usah pakai konsep, gak usah pakai apa. Gimana pengamatan mereka, itu maksudnya. Ya, Mbak Moderator silakan. Ya. Di sini juga ada Kak Esther. Di sini juga Nah, ada itu Pak. itu. Silakan Mbak Esther untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya di bidang narkoba kalau nggak salah ya Kak Esther ya. Bukan. Waktu membentuknya gimana, Siapa? kesulitannya gimana, pengalaman gimana, dan sebagainya. Silakan, Esther. Waktu mulai Dek, membentuknya gimana. buku mama, Dek. Buku. Ya. Oke, baik. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Ya, perkenalkan saya Esther Huta Barat, Pak, dari Medan, bukan dari Jawa, Ya. Pak. Iya. Ya, supaya Orang ada Jawa itu. ininya, Pak, supaya nanti bisa bedain. Jangan salah Nasional kirim. ya. Jangan salah kirim ininya, rekeningnya, Pak. Ya. Ya. Ini kan diskusi kita pada sore hari ini kan tentang pemberdayaan sosial ya, Pak ya. Salah Ya, Bang, betul. salah Teh. Bukan. Tentang pembangunan masyarakat. Ya, Dan Pembangunan intervensi Ya. Ya. makro dan pendekatan pembangunan. ya, Ya. ya. Bukan Jadi, pemberdayaan. ya. Jadi saya ini Pak mungkin bisa bagi apa ya pengalaman lah yang terkait dengan pekerja sosial makro ya. Gitu. Selama lebih kurang 18 tahun gitu ya. di lapangan. Ya, di lapangan memang saya belum menemukan teman-teman yang berkecimpung di dunia apa ya makro ini gitu. Memang masih sangat sulit kita menemukan pekerja sosial yang memang saya sendiri kesulitan untuk mengajak untuk berdiskusi gitu. Sehingga saya malah lebih banyak apa ya banyak sharing dengan teman-teman LSM yang mungkin dengan berbagai latar belakang pendidikan gitu. Dan mereka juga memiliki apa ya misi yang sama juga dengan kita gitu ya. Bagaimana bisa pembangunan sosial ini bisa apa ya dapat dilaksanakan gitu. Nah, jadi kalau saya sih dari apa ya dari tahun 2000 itu gitu ya. Saya kebetulan bekerja sama dengan USAID, Pak. USAID itu untuk apa ya peningkatan kesehatan ibu dan anak, tapi dia lebih ke makro. Jadi bagaimana juga kami mempengaruhi kebijakan-kebijakan gitu loh, sehingga pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang waktu itu bagaimana pemberian apa sih ASI eksklusif, Pak. ASI eksklusif, cuci tangan pakai sabun gitu ya. Tapi kita mempengaruhi pemerintah supaya mereka membuat regulasi yang terkait dengan itu gitu. Tapi saya sendiri tidak satu pun menemukan dari teman-teman pekerja sosial yang masuk di situ gitu. Ya. Dan sampai sekarang juga saya belum menemukan Pak teman-teman yang bisa konsentrasi kepada apa ya pembangunan sosial. Termasuk itu kan pemberdayaan sosial juga kan menjadi bagian-bagian dari pembangunan sosial. Jadi dari pemberdayaan sosial itu kita berangkat ke apa ya pembangunan yang lebih luas gitu. Itu sih Pak pengalaman saya. Ya mungkin begini ya, saya kira bagus sekali Mbak Esther tadi Teh ya Kak Esther sudah bicara tadi tentang pengalamannya.
yang kita akan lakukan ke depan, karena dalam mata kuliah ilmu dan profesi pekerjaan sosial itu ada mata kuliah ya yang sejumlah mata kuliah tentang intervensi makro pekerjaan sosial. Secara konsepsi, secara konseptual, ya secara teoritis kita sangat kuat sekali untuk melakukan hal itu. Secara individual, teman-teman itu sudah banyak melakukan praktek pekerjaan sosial makro ini di banyak tempat ya. Nah, yang jadi masalah itu sekarang ini adalah bagaimana teman-teman yang masih bersifat individu perorangan itu, yaitu berada dalam satu wadah kerjasama di antara social worker yang punya minat, punya bakat, dan punya keahlian dalam intervensi makro dan pendekatan pembangunan masyarakat. Nah, tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ilmu-ilmu lainnya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, yang baru akan kita lakukan ke depan ini, bagaimana kita mencoba ya melalui ilmu dan profesi pekerjaan sosial kita terapkan ya intervensi makro dan pembangunan masyarakat itu. Tentu jangan kita bicara hasilnya ya karena baru akan dilakukan secara bersama. Namun secara individu saya kira banyak. Saya sendiri juga punya ya melakukan praktek pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat ya. Kemudian juga teman-teman yang lain Kak Marwiyah juga banyak. Ini bersifat individu-individu ini ya. Nah, sekarang akan kita coba bangun ya supaya teman-teman itu bisa bersama-sama setidak-tidaknya bisa duduk bersama membicarakan tentang model-model pendekatan ya, kemudian model-model intervensi ya, kemudian teknik-teknik intervensi ya, dan kemudian berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi social worker itu sendiri ke depan. Saya kira itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita tidak menggunakan istilah pemberdayaan masyarakat karena istilah itu istilah politik. Ya, istilah politik. Ya, seolah-olah masyarakat itu bodoh. Jadi perlu diberdayakan. Padahal sebelum ada pemerintah masyarakat sudah ada dulu. Maka kita menggunakan konsep ilmu pengetahuan ya development pembangunan. Nah, konsep itu digunakan oleh PBB dan oleh banyak program studi yang lain. Nah, karena itu lebih baik ya kita menggunakan ya konsep ilmu pengetahuan yaitu pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Yang paling tepat sebetulnya adalah pembangunan masyarakat karena itu dari terjemahan dari bahasa Inggris itu konteksnya masyarakat itu bukan objek, masyarakat itu adalah pelaku dalam proses perubahan diri mereka sendiri. Terima kasih, saya kira saya hargai itu. Maksud saya begini Bang Uhum, kalau kita kaitkan dengan asosiasi yang ada, bagaimana mereka berdekat atau tidak, ini agak sulit karena mereka juga harus bicara melalui satu satu otoritas, ketuanya mungkin laporannya segala macam. Kalau diskusi ini nanti kita salah-salah menilai ya, itu mungkin akan salah pandangan. Misalnya kita menilai kegiatan teman-teman di asosiasi Nabza, kita menilai teman-teman di asosiasi keluarga dan anak, kita menilai teman-teman di asosiasi gerontologi, asosiasi medik yang sudah banyak bekerja. Nah, kalau tidak ada otoritas yang memberikan, tentu ini hanya dugaan-dugaan saja. Maka lebih baik kita fokus saja apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan dengan menggunakan ilmu dan profesi pekerjaan sosial melalui intervensi makro dan pembangunan. Itu saja. Mungkin Teh Ana akan ngomong nih, silakan Bu Ana. Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitlah sharing begitu ya, Prof. Yusman. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh dosen kami Pak Siaan luar biasa sebagai awal ya menstimulir kita semua gitu ya
Iya. Apa ya, reminders ya, apa yang sudah kita berikan dulu gitu ya. Nah, perkembangan tentang pendekatan makro ini yang multidisipliner ini kan sebetulnya sudah luar biasa gitu ya. Dan Kang Prof Yusman ini mencoba mewarnai begitu ya, ada social work-nya, sehingga memang positioning dari keilmuan kita itu menjadi lebih jelas lah. Saya tadi katakan ya, pendekatan makro untuk pengembangan masyarakat ini kan multidisipliner, sehingga memang kita perlu ya positioning kita ini dalam perspektif pekerja sosial itu seperti apa sih kayak gitu. Karena ilmu kita di situ kan banyak juga, bahkan teman-teman yang berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat sering juga ngomong gitu ya, Buana, saya tuh sering loh baca-baca ilmu kamu, katanya ilmu kesejahteraan sosial gitu. Pas ya, ternyata ya konsumsi ilmu-ilmu kita ini juga banyak ya diminati oleh orang-orang yang memang bergerak di bidang Komdev, meskipun dia bukan dari disiplin ilmu kita ya. Ada yang dari teknik, banyak juga begitu ya, kemudian juga dari hukum, ekonomi gitu. Mereka banyak belajar dari yang sebetulnya jargon-jargon social work sebetulnya gitu ya, terminologi social work, tapi mereka mau baca gitu ya. Nah, yang di kitanya sendiri kelihatannya kita nggak begitu senang membaca konsep-konsepnya gitu ya. Ya, apalagi tadi yang disampaikan oleh Prof. Fadil, kalau kita lihat sih mereka lebih banyak sebagai pemadam kebakaran gitu ya. Kalau orientasinya ke Kemensos lebih banyak begitu, rehabilitasi, respon kasus gitu ya, apalagi perkembangan yang sekarang gitu ya. Jadi Komdevnya memang perlu harus diperkuat lagi sepertinya begitu ya. Nah, kemudian kalau saya menyampaikan pengalaman di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ya, PNPM 12 tahun itu, memang ada dua klaster lah kelihatannya begitu. Yang pertama, pendekatan makro pada tingkatan tadi, neighborhood gitu ya, yang tadi Pak Sian sampaikan, pada pendekatan komunitas, RT RW begitu ya. Nah, tapi di samping itu juga ada pendekatan yang memang makro di level kebijakan gitu, di level anggaran. Ya, saya kalau menguji S2 di pasca Poltekkes, ya saya sudah harus menaikkan kelas mereka, bukan lagi pada level komunitas. S2 itu coba naik lagi kelasnya pada level pemerintah daerah gitu. Karena itu pendekatan makro yang sangat strategis gitu ya. Dia akan memberikan dampak yang luar biasa, yang banyak begitu ya, ketika kita bisa mempengaruhi ya kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan misalkan. Bagaimana kita bisa terlibat dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, ya, merumuskan SPKD, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, atau juga sampai pada teknisnya merumuskan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan. Nah, itu juga sangat strategis itu dengan advokasi itu. Karena saya juga lebih banyak terlibat dalam persoalan advokasi anggaran ya.
Tapi kalau di tingkat mikro itu kan ya kita fasilitasi kube gitu kan, konflik-konflik di level komunitas gitu. Nah, jadi tinggal sebetulnya kita bisa di tingkat mana begitu. Kalau kita lebih heavy-nya di bawah, ya di bawah tadi ya pendekatan RT RW komunitas gitu. Tapi kalau kita memang punya kemampuan untuk advokasi yang lebih baik lagi, mungkin harusnya ke tingkat pemerintah daerah itu paling tidak gitu ya. Membantu juga membuat roadmap, kajian-kajian roadmap penanggulangan kemiskinan, misalkan ya gitu ya. Roadmap tentang apalah begitu ya, yang banyak juga sebetulnya difasilitasi oleh Pemda, sehingga nanti kita akan lebih banyak juga backup literaturnya ya, di samping dari jurnal juga kita banyak membahas tentang teori-teori kebijakan pembangunan, model-model pembangunan kesejahteraan sosial, ya model-model aksi sosial yang itu ilmunya ada di kita. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk nama, ya saya sepakat saja, atau namanya di agak keren gitu ya, Association of Social Work for Community Development gitu ya. Jadi supaya kita apa ya, gaungnya lebih besar lagi gitu kayaknya. Terima kasih moderator Mbak Siti Fatimah. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu Ana atas masukannya. Masih ada, masih kami berikan waktu, walaupun memang sedianya akan diselesaikan di jam masih baru 14.54, saya pikir sudah jam 15.54. Boleh silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan masalah pembangunan masyarakat. Dan terkait juga dengan materi dari Pak Uhum. Saya kasih komentar sedikit Bu ya. Boleh Pak Uhum. Ya. Begini, memang saya juga sejalan dengan Pak Jusman. Memang konsepnya itu saya katakan tadi, kita istilahnya community practice atau pengembangan masyarakat. Tapi kalangan birokrasi suka menyebut pemberdayaan masyarakat yang tidak begitu disukai oleh kalangan akademisi. Memang secara konsep kita lebih suka dengan istilah pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat. Tidak menyukai kata pemberdayaan sosial, tidak begitu menyukai memang. Itu istilah politik, itu istilah pemerintah. Jadi itu memang kita arahnya ke sana aja. Nah, kemudian yang kedua, saya baru teringat lagi seperti kata Kang Jusman, itu di dalam WA grup kita, WA grup silaturahmi dan sebagainya. Sebenarnya banyak tuh kawan-kawan ya Kang Jusman di daerah-daerah itu yang melakukan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat di berbagai wilayah. Itu ada yang sifatnya memberdayakan masyarakat. Itu Kang Sapriman juga itu banyak sekali betul-betul community practice dia itu, Kang Sapriman itu. Dia mulai dari pertanian, mulai dari mobiler, jadi masyarakat tani dikumpulkan banyak sekali. Ada lagi yang memberdayakan pengusaha-pengusaha yang ada di dekat sekitar Purwakarta itu dari Kang Jusman yang kasih tahu itu. Dia melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan, khususnya masjid itu. Jadi banyak kawan-kawan yang bergerak di pemberdayaan masyarakat. Dan benar juga, jadi pertama mereka banyak, tapi tidak muncul jadinya. Mungkin kita menggunakan istilah, kita pakai pepatah kuno sebenarnya kita ini, pekerja sosial menggunakan pepatah kuno. Gitu. Jadi padiah merunduk. Saya mengatakan begini, mungkin lebih baik dari teori komunikasi, walaupun mungkin harus ditafsirkan dalam istilah yang positif, lebih baik kita tong kosong nyaring bunyinya, tapi sambil jalan tongnya diisi gitu. Jadi kita muncul dulu di masyarakat, tapi jangan kosong,
bertahap kita kembangkan kemampuan kita kembangkan metode kita kembangkan langkah-langkah kita, strategi kita, segala macam. Tapi perkenalkan diri dulu. Kenapa akibatnya? Ya seperti dikatakan Bang Fadil itu, saya mungkin tadinya hampir setengah mendukung, tapi juga begini. Saya baru teringat banyak loh kawan-kawan di masyarakat tuh yang melakukan pemberdayaan masyarakat banyak. Saya juga kan karena tugas suka ke berbagai tempat di Indonesia. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan salah satu yang banyak kita lupa LSM itu ya mungkin yang komentar Kang Jusman itu terutama lulusan-lulusan kita yang tidak punya dapat kerjaan, tapi kerjaan itu di pemerintah atau di lembaga-lembaga. Tapi jalan keluar daripada pekerja sosial, mereka melakukan semacam self-employed. Mereka mempekerjakan diri mereka sendiri itu. Nah, mereka mendirikan kita sendiri, saya baru ingat lagi, saya sudah tahu sebelumnya, tapi baru lupa, kemudian ingat lagi. Banyak sekali kawan-kawan kita yang mendirikan LSM itu kawan-kawan. Kang Fadil dengan Pak Jusman. Banyak yang membuat LSM. Semacam yang dilakukan oleh Kang Tata itu. Kang Tata itu lembaga anak jalanan itu. Nah, saya juga terlibat waktu di Depsos selama belasan tahun itu di Jakarta. Kita membina anak jalanan, itu program dari lembaga Bank Asia nggak salah, Asian Development Bank gitu. Nah, program Bappenas itu banyak. Ini kita perlu ingat, tapi mungkin timbul tenggelam itu ya. Itu banyak sekali LSM yang menangani anak jalanan itu di seluruh Indonesia. Kebetulan salah satu itu karena proyeksi. Salah satu kasubditnya itu penanggung jawab proyeknya bukan Pemprov, penanggung jawab proyek Ibu Lasri itu. Ibu Lasri melakukan program penanganan anak jalanan di seluruh Indonesia banyak sekali, sampai berapa puluh miliar tuh. Nah, mereka mendirikan LSM di bidang anak jalanan. Nah, kemarin juga Kang Jusman waktu kita bicara tentang ekologikal itu, ada kawan yang cerita dia bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat juga, yang air itu. Kalau Kang Jusman ingat air. Nah, kemudian juga siapa Pak Homer cerita di Subang juga Agus ada. Priyatna. Hah? Agus Priyatna. Ya, itu. Itu. Ya, Agus itu. Priyatna. Ya, jadi banyak benar Kang Jusman banyak tuh kawan-kawan di masyarakat, tapi mereka tidak muncul. Nah, maka itu kita merintis bikin perkumpulan ini supaya mereka muncul. Nah, kita juga dulu di Kementerian Sosial waktu saya masih aktif di Departemen Sosial, kita mencari waktu itu yang akan diberikan penghargaan itu. Sulit sekali mencarinya. Kita pakai filosofi itu. Memang ada bagusnya juga sih, tapi kemarin ada komentar, ada yang mengkritik juga. Kita kalau memberi itu jangan kelihatan gitu tangannya. Kita bukan dalam itu, kita supaya kenal bahwa kita ada, bahwa kita itu berguna supaya kita didukung. Jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Jadi perlu didukung. Dukungan nggak usah harus dalam bentuk uang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk dukungan peraturan. Misalnya begini, karena saya dulu juga aktif di otonomi daerah, kita bisa membuat peraturan-peraturan yang di Pemda itu ada anggaran untuk relawan sosial. Sebenarnya Kang Jusman, di peraturan-peraturan saya dulu di otonomi daerah 3,5 tahun bertugas di situ, ada peraturan-peraturan desa atau kecamatan atau kelurahan yang ada anggaran untuk yayasan-yayasan sosial itu. Ada anggarannya. Tapi nggak tahu dengan sekarang dipadukan dengan yang pembangunan desa itu masih ada atau nggak ada. Tapi ada itu anggarannya. Nah, jadi bisa disupport kan, kita mau nggak mau memang butuh dukungan lah, dukungan. Nah, jadi fungsi pengembangan fungsi kita memberikan dukungan, bagaimana supaya kan tugas kita nanti kalau ada asosiasi ini, kita bergerak di bidang kebijakan. Kita bergerak di bidang kebijakan, misalnya kawan-kawan di berbagai provinsi atau kabupaten menyarankan sebenarnya bisa masuk, barangkali itu agak tersembunyi itu ya,
ada anggaran-anggaran di setiap provinsi, kabupaten kota. Saya ada di dalamnya, saya masuk ke dalam itu karena tanggung jawab saya waktu itu di kementerian sebagai penanggung jawab di bidang staf di bidang otonomi daerah itu. Jadi ada anggarannya untuk yayasan-yayasan sosial, untuk relawan sosial ada anggarannya. Dan kita bentuknya tidak meminta-minta, coba tolong didukung gitu. Dalam misalnya dibuat, jadi ini praktek pengembangan massa itu menyarankan dibuatnya kebijakan operasional mendukung relawan sosial, itu mendukung tenaga-tenaga fungsional, tadi ada istilahnya fungsional kemasyarakatan itu. Jadi ada di dalam konsep kita, konsep pekerjaan sosial kita, namanya fungsional, kelompok-kelompok fungsional itu supaya didukung. Jadi formalitasnya ada konsepnya, ada nama jabatannya, ada kegiatan pokoknya. Itu kita usulkan supaya mendapat dukungan. Nah, kemudian ada lagi sedikit, seperti kata siapa tadi, Ibu Ana atau siapa tuh, Bu Esther. Saya memang punya pengalaman praktis di bidang COCD ini di Institut Pertanian Bogor pada waktu pembentukan program studi SP1 di dalam pemberdayaan masyarakat. Kita 2 kali ketemu dengan IPB, kemudian mendatangi juga IPB. Begini, mereka itu banyak menggunakan buku-buku COCD, judulnya itu Community Organization Development, itu kesaksian nyata dari orang-orang IPB, satu itu. Kemudian kedua, dari kawan-kawan di Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan itu, dulu kan kita pernah bergabung waktu DEFSAS dibubarkan, dibentuk Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, kemudian dibentuk Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Saya ada di sana. Nah, di sana itu orang-orang Departemen Kesehatan menyampaikan buku-buku yang dipakai adalah buku-buku COCD. Mereka ada namanya Sarjana Kesehatan Masyarakat itu. Kesehatan masyarakat. Nah, sarjana kesehatan masyarakat itu menggunakan pendekatan kemasyarakatan kita, menggunakan pendekatan COCD. Terima kasih. Sementara sekian dulu itu, Kang Susman. Tersingkatnya. Baik, terima kasih. Barangkali udah waktunya ya. Itu kesimpulan takut. Ya, silakan Pak untuk kesimpulan dan keputusan webinar pada sore hari ini. Kami Itu kan sudah saya kirim, tolong ditayangkan ya, bisa nggak ditayangkan? Ditayangkan. Ditayangkan bayarnya karena saya menggunakan handphone. Kang Dendi atau Kang Agustus Fajar yang bisa menayangkannya, Pak? Tadi sudah saya berikan. Kang Dendi, halo, tolong tayangkan. Kang Dendi sebenarnya Kang Dendi. Kang Agus. Agustus Fajar. Pada sibuk kali ya. Iya, di sini saya juga. Baik, kalau begitu, tolong itu di Indonesia itu ditayangkan ya, karena itu ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, karena kita punya waktu 1/4 jam lagi dari waktu yang sudah dicadangkan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya di dalam webinar ini. Nah, saya dapat menarik kesimpulan ya. Pertama, bahwa praktek pekerjaan sosial ya, intervensi makro dan pendekatan pembangunan itu merupakan satu keniscayaan yang harus dilakukan oleh social worker di Indonesia. Fokus ya, sasaran intervensi yang akan kita lakukan adalah terhadap masyarakat atau komunitas desa dan pertanian ya, masyarakat kota ya, dan masyarakat kawasan industri. Kemudian yang berikutnya adalah isi dan implementasi berbagai kebijakan publik yang ada di Indonesia. Nah, sehubungan dengan itu maka nanti kita
pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial makro dan pembangunan masyarakat ini melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang terkait dengan itu. Yang pertama tentu isu-isu publik ya yang berkaitan dengan kemiskinan ya, kemudian dengan ketenagakerjaan ya, dengan keterbelakangan ya, dan dengan berbagai macam ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial. Jadi berbagai peraturan pemerintah, perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan publik yang lebih rendah dari itu perlu dievaluasi oleh kita. Ya. Intervensi kita salah satunya ke sana. Yang kedua yaitu kita perlu melakukan berbagai langkah-langkah ya untuk menghilangkan berbagai macam atau setidak-tidaknya kita memberikan tekanan bagi perubahan-perubahan isi kebijakan publik yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih mementingkan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, selain itu juga kita perlu melakukan pengembangan ya terhadap kelembagaan pemerintahan di tingkat desa dan lembaga-lembaga masyarakat, baik dalam aspek-aspek organisasian, manajemen maupun kepemimpinan. Demikian juga hal yang sama dilakukan pada masyarakat perkotaan. Hal lainnya yang menjadi isu pokok adalah bagaimana kita berperan di dalam masalah-masalah perbaikan ya pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan kawasan hutan sosial. Nah, penanganan kawasan hutan sosial yang seringkali ini menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang bisa berkaitan dengan itu di Indonesia ini adalah mengenai integrasi sosial ya, kerukunan sosial integrasi sosial di antara warga masyarakat yang memiliki banyak etnik dan ras ya dan budaya sehingga terjadi proses integrasi masyarakat yang lebih kuat. Nah, persoalan-persoalan berikutnya tentu yang berkaitan dengan berbagai isu-isu terhadap HAM ya, pelanggaran HAM dan penegakan HAM. Karena PBB sudah membuat konvensi PBB tentang HAM dan Indonesia sudah meratifikasi tentang HAM itu. Dan kita lihat social worker hampir tidak berperan di dalam persoalan-persoalan HAM ini. Kemudian hal-hal lainnya yang ada kaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam praktek makro dan pembangunan masyarakat ini, yaitu berkaitan dengan persoalan-persoalan desentralisasi pemerintahan. Karena desentralisasi pemerintahan itu merupakan dasar ya bagi pelaksanaan program-program kesejahteraan yang lebih baik lagi. Nah, itu beberapa isu-isu yang bisa dilemparkan ke depan. Nah, karena itu maka apa yang akan dilakukan ke depan melalui praktek pekerjaan sosial ini adalah melaksanakan praktek pekerjaan sosial dalam menangani berbagai kasus-kasus yang sudah disampaikan oleh Bang Uhum tadi. Ya, kemudian melakukan berbagai tindakan-tindakan advokasi, ya, kemudian melakukan berbagai tindakan-tindakan aksi sosial dan melakukan langkah-langkah untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Nah, di samping itu juga kegiatan-kegiatan penelitian ya dalam banyak hal ya, dalam penelitian terapan tentunya. Nah, kemudian yang lainnya yaitu kita melakukan proses pengembangan mutu sumber daya manusia. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, tentu apa yang kita akan lakukan ke depan, praktek pekerjaan sosial makro dan pendekatan pembangunan ini itu tidak berkaitan dengan program-program Kementerian Sosial, namun ini adalah konteks keilmuan
Dan kita akan bekerja sama dengan semua kementerian negara di mana konteks keilmuan kita bisa berperan di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan itu, maka apa yang disampaikan oleh Bang Uhum tadi itu menjadi rujukan kita secara teoritis. Ya. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan yang kedua, yaitu keputusan. Teman-teman yang saya hormati, kami telah membuat satu form, ya, dan tentang apakah perlu dilakukan pembentukan pendirian suatu asosiasi, ya, social worker Indonesia untuk membangun masyarakat. Nah, dari berbagai macam obrolan-obrolan ringan sampai kemudian kami membuat satu bentuk yang lebih kuat, yaitu kami membuat satu form dari untuk memberikan kesempatan teman-teman menyatakan pendapat tentang kemungkinan apakah perlu atau tidaknya kita membentuk asosiasi tersebut. Nah, dari itu semua ada 52 ya social worker Indonesia, lulusan dari UI, lulusan dari STKS, lulusan dari Unpad, lulusan dan kemudian juga dari UIN, Prodi KS UIN, ya, di Makassar, ya, di Jogja, dan dari Jakarta, kemudian juga dari Unpas, Langlang Buana, kemudian dari perguruan tinggi lainnya, dan mereka juga bekerja pada berbagai bidang sektor, termasuk mantan pejabat eselon 1, misalnya Kang Hasyim Sasa, ya, kemudian juga Bang Uhum tentunya mantan pejabat eselon 1 juga, ya. Kemudian juga mantan ketua IPSPI, ya, Mas Widodo Suwartoyo, ya, kemudian guru besar dari Unpad Prof. Fadil, dan lain-lain itu berkenan untuk mendukung berdirinya asosiasi itu. Nah, karena yang menyatakan secara tertulis dan dalam link Google yang sudah pasti, maka asosiasi ini secara hukum sah itu bisa dinyatakan berdiri pada hari ini. Adapun mereka yang sudah menyatakan persetujuannya, mungkin dapat saya baca secara singkat saja. Yang pertama itu saudara Kundati Sofiarani di Cirebon, ya, alumni STKS. Kemudian saudara Sri Rezeki Utaminingsih, Garut, ya, STKS. Kemudian Zakab Mubarok, ya, juga dari UI, ya, di Pemda Jawa Barat. Kemudian Aisyah Arifin, salah seorang ketua yang membidangi pengembangan lembaga otonom IPSPI di Papua, lulusan STKS. Kemudian Siti Fatimah juga dari STKS dan bekerja di Cirebon. Kemudian Muhammad Sugeng Rustam, dia bekerja secara mandiri dan bergerak dalam berbagai bidang pengembangan masyarakat di Sukabumi Selatan. Kemudian Kang Isep Seprian, ya, beliau adalah salah seorang, ya, pejabat di Kemensos dan juga berperan di dalam banyak kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian saudara Dendi Alfian, ini adalah ketua IPSPI Jawa Barat, ya, dan sehari-hari beliau itu adalah terlibat dalam program-program pengembangan masyarakat di samping program-program yang bersifat khusus dalam penanganan kemiskinan. Demikian juga Kang Ajat Sudrajat dari Bali, ya, sudah ada program-program yang mereka lakukan di sana. Saudara Sandi Sanjaya Adityas, ya, ini dari Banten. Saudara Nina Triana, itu mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yang banyak program yang sudah dilakukan oleh beliau. Kemudian Uun Trinawati di Garut, ya, beliau ini sudah mengerjakan kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dalam pengembangan social forestry. Kemudian ada Bang Parlagutan Nasution dari Padang, ya, Sumatera Barat. Kemudian ada Dina Putri Pasaribu, ya,
kemudian saya lupain di mana beliau tinggal. Ya, kemudian Dian Mulyadini Ansah, beliau ini bekerja di Pemda Kabupaten Bogor dan banyak bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat. Di samping ada tugas-tugas khusus beliau di Pemda. Kemudian saudara Yoyakin Tambu Bolon, ya, Widya Suara kalau nggak salah di Kemensos, dan beliau banyak berperan di dalam pengembangan masyarakat. Nah, selain itu juga ada Teh Riyati, ya, saya lupa di mana beliau ini tinggalnya, ya. Kemudian Teh Saria Sabto Setaningrum di Cirebon, dia bergerak dalam bidang pengembangan pengentasan kemiskinan. Saudara Yusuf Hanan, ya, Yusuf Hasan, saya lupa alamatnya. Kemudian Ali Muhammad, ya, beliau ini bekerja pada Kementerian Hukum dan HAM, namun juga secara khusus pada sekolah, ya, sekolah Polteksos ilmu kemasyarakatan, namun secara khusus beliau berperan dalam berbagai program pengembangan masyarakat. Kemudian Pak Dr. Muhammad Ilham, ini ketua jurusan Prodi KS pada Universitas pada UIN Makassar. Nah, kemudian yang berikutnya saudara Masri Hanus Riza, ya, beliau ini Widya Suara, entah sudah pensiun atau belum, mereka juga terlibat dalam banyak hal itu. Kemudian Natalia Maloringan, beliau ini di Pemda Kabupaten Bandung, banyak melakukan kegiatan yang sama. Sudah Ahmada, juga daerahnya saya lupa, ada kegiatan yang seperti itu. Saudara Giriyanti Catur Lestari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ya, di samping kerja di Pemda Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, juga ada program-program yang diminati dalam pengembangan masyarakat. Saudara Zenika Zakia Zainab, ini di Bandung, ya, juga menggeluti program-program ini. Kemudian Anandri Naufan Pratama di Kabupaten Bandung juga menggeluti samping tugas pemerintahan pengembangan masyarakat, khususnya mengenai kemiskinan. Demikian juga saudara Alfira Nur Kusumaningrum, ini di Bandung. Kemudian Krisnanto, beliau ini alumni yang sudah lama, ya, angkatan 82. Beliau juga masuk menyatakan persetujuannya untuk bergabung di dalam program, dalam asosiasi ini. Kemudian saudara Amiruddin Idris dari Lombok, ya, dari Lombok, di Pemda Lombok, dan dalam berbagai pengembangan masyarakat. Selanjutnya saudara Adi Erwan Sutopo, ini saya belum dapat informasi, namun beliau berkeinginan besar untuk kegiatan di situ. Lagi saudara Gelora Siswati dari Sukabumi, ya, dan beliau juga ada kegiatan semacam itu. Dan Dr. Safri Arif di Makassar, ya, juga sudah mengembangkan program-program itu. Demikian juga saudara Mirsal Gani, ya, ketua IPSPI di Sumatera Barat, dan beliau juga mengembangkan program sama. Kemudian Bang Makmur Sunusi, mantan pejabat eselon 1, dan banyak mengembangkan program-program pengembangan masyarakat di luar Kementerian Sosial, ya. Kemudian saudara Dwi Wahyati, mantan pejabat di Pemda Kabupaten Bandung, dan saat ini bergelut dalam banyak kegiatan pengembangan masyarakat. Saudara Eka Ishardiati, pegawai pensiunan pegawai Kemensos, tinggal di Semarang, beliau banyak bergelut dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat juga. Kemudian saudara Abdullah, guru di Kabupaten Bandung, dan beliau berminat dalam bidang pengembangan masyarakat. Kemudian saudara Budi Muhammad Tazarani, dosen Unpad, ya, Doktor Budi ini dokter Unpad KS, ya, beliau berminat dan banyak melakukan kegiatan di situ. Kemudian Widodo Suhartoyo, mantan ketua IPSPI, dan beliau ini banyak di masa lalu banyak bekerja dengan UNICEF dan program-program internasional lainnya. Kemudian Bang MPR Syaan yang baru menjadi narasumber kita, yang juga baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam persoalan kebijakan-kebijakan publik, ya, maupun dalam program-program khusus. Kemudian Kang Asep Sasa Purnama, dulu beliau ini dirjen, ya, di pengentasan kemiskinan. Kemudian beliau ini banyak bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan lain semacamnya, ya. Kemudian Kang Cakra Sudrajat, ini sepuh kita,
ya lulusan STKS ya. Beliau ini mantan pejabat di Kabupaten Bandung dan banyak kegiatan beliau dalam pengembangan masyarakat. Sekarang tinggal di Subang. Kemudian Teh Siti Ana Kurniati tadi sudah didengar sendiri apa yang sudah dilakukan. Beliau ini dosen di Universitas Langlang Buana dan ketua LPM. Kemudian Saudara Gunarsa yaitu di Cirebon ya, di pejabat Pemda Kabupaten Cirebon dan bergerak dalam bidang pengembangan kemiskinan ya. Kemudian Dadang Ruslan di Garut, beliau bekerja di Pemda Kabupaten Garut dan bekerja banyak terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Kemudian Saudara Aji Nugraha juga kepala desa ya di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut dan baru setahun atau 2 tahun jadi kepala desa dan punya minat besar dalam pengembangan program pengembangan masyarakat. Kemudian Kang Empauji ya di Bandung, ya beliau ini pensiunan dan banyak berminat dalam kegiatan tersebut. Kemudian Kang Abu Hurairah, dosen FISIP Unpas ya, Dr. Abu Hurairah lulusan UI dan banyak bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat. Dan terakhir Profesor Dr. Adil Nurdin. Nah, jadi jumlah 51 atau 52 orang ini saya kira sudah cukup memadai ya, sudah cukup kuat ya untuk mendirikan satu asosiasi dari beragam latar belakang dari mereka semuanya social worker dari berbagai beragam latar belakang pekerjaan mereka. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya bisa menyimpulkan dalam webinar ini kita membuat keputusan yaitu pada hari ini ya, pada hari Rabu 2 November 2003 pada nama-nama yang telah disebutkan tadi yang sudah menyatakan persetujuannya mendirikan asosiasi social worker Indonesia untuk pembangunan masyarakat. Nah, kita belum mendeklarasikan secara formal karena kita baru ingin mendirikan dulu. Nah, selanjutnya keputusan yang berikutnya yaitu perlu dibuat satu tim khusus ya untuk membuat rancangan tentang statuta asosiasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta berbagai ketentuan organisasi, kemudian kebijakan dan program kerja asosiasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan kompetensi pengurusan ke depan. Oleh karena itu, dengan izin dari teman-teman yang sudah menyatakan persetujuan ini, kita ambil 5 orang untuk menjadi tim khusus ini. 2 orang mewakili ilmuwan yaitu Bang Makmur Sinusi dan Bang Uhum. Kemudian 3 orang yaitu saya, kemudian Kang Zaka Mubarak dan Dendi yang terlibat dalam banyak kegiatan seperti ini menjadi anggota tim juga. Dengan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman lain yang akan terlibat dalam tim ini dipersilakan menghubungi nomor kontak kami ya untuk berperan bersama-sama untuk menyusun itu. Apa tugasnya? Yang pertama yaitu menyusun rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan organisasi. Yang kedua menyusun kebijakan dan program-program aksi asosiasi. Yang ketiga menyusun berbagai ketentuan tentang pengurusan. Dan yang terakhir tentunya mempersiapkan persiapan pengadaan satu kongres bagi pembentukan bagi pengukuhan asosiasi ini. Saya kira dengan izin teman-teman yang sudah menandatangani tadi, saya menyatakan sekali lagi bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2023 jam 15.30 secara resmi disepakati mendirikan Asosiasi Social Worker Indonesia untuk pembangunan masyarakat. Yang kedua yaitu membentuk tim khusus untuk menugaskan orang-orang yang disebutkan tadi 5 orang, ditambah lagi dengan teman-teman Kang Kusna tadi ya. Silakan kontak ke nomor saya mungkin ya, 0811 23 5006 ya, 0811 23 5006 jika ingin berminat
makin banyak, seharusnya 51 orang yang terlibat. Namun kan nggak mungkin 51 orang ini karena lokasinya jauh-jauh semua ya. Silakan yang berminat secara sukarela bergabung dengan kami. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini suatu hal yang punya nilai ibadah dan insya Allah merupakan satu amal soleh yang penuh keberkahan. Jika kita tidak mulai sekarang, kapan lagi akan kita mulai? Sedangkan tantangan-tantangan sudah jauh di depan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ini kepada moderator dan selanjutnya nanti akan ditutup oleh Ketua YAPSI Kang Agus Fajar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kesimpulan dari putusan pembicaraan dengan pada sore hari ini serta pendirian Asosiasi Sosial Hukum Indonesia untuk Pembangunan Masyarakat. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup, kami serahkan dulu acara kepada pembawa acara. Silakan Kang Agustus Fajar, kami silakan. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Monggo Kang Agustus Fajar. Terima kasih. Mangga. Agus. Ya, baik. Kang Agustus. Terima kasih. Prof. Kang Yusman. Agus, kami kembalikan kepada pembawa acara, MC Kang Agus. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Rangkaian acara demi acara, alhamdulillah dengan lancar. Dan nanti secara resmi barangkali secara teknis nanti terkait dengan penyelesaian kegiatan pembentukan asosiasi dilaksanakan dengan beberapa rekan di PSPI supaya nanti segera akan ditutup. Dan demikian barangkali acara dari mulai tadi jam 7 sampai saat ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga rekan-rekan yang lain dapat bermanfaat, dan kita tunggu bulan depan dengan agenda yang berbeda, yang lebih menarik lagi, karena bulan depan kita sudah akhir tahun. Dengan demikian nanti akan ada keputusan barangkali dari kita untuk memberikan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Prof. Yusman. Kang Agus. Ya. Ini Maester, Buana. Buana. Semuanya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kapan di Medan, Pak? Sehat Pak Bu. Alhamdulillah. Sehari penuh ini seminar. Kita belum ada dokumen loh, Pak Agustus. Ya, Bu. Dokumennya udah ada belum? Ada. Oh, wes. Ada. Ya, Ya, Pak ada. Untuk Ya. Assalamualaikum. Ibu Ana, kumaha waktosna, Bu Ana? Ya. Kumaha waktosna? Baik. Oh. Aja.